Beraninya kau membuang minumanku. Siapa yang memberikanmu hak? Tidak ada yang memberi hakku untuk itu. Sudah tugasku menghentikan. Dan itu pasti kulakukan. Dengar ya Tuan, tidak usah repot-repot mencemaskan diriku. Urus saja dirimu. Tapi kau membuatku melakukannya. Sekarang sudah malam. Kau pulanglah. Dengar ya, aku akan pulang kapan saja aku mau. Apa sekarang aku terpaksa harus menggendongmu juga? Tapi kali ini tidak usah takut ada api. Maksudmu? Kau yang waktu itu menyelamatkan aku? Terima kasih. Akan lebih baik kalau kau tidak usah menyelamatkan. Kenapa kau seperti ibuku berdiri begini? Aku sudah berterima kasih, kan? Kau boleh pergi. Kau marah pada ibumu? Kenapa? Dengar ya, jangan sekali-sekali ikut campur dalam kehidupanku. Aku mohon padamu, tinggalkan aku. Menjijikan. Lepaskan tanganku. Aku bilang lepaskan tanganku. Lepaskan tanganku. Lepaskan tanganku. Apa kau tidak dengar? Lepaskan tanganku. Lepaskan tanganku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Aku bilang lepaskan. Lepaskan tanganku. Lepaskan. Lepaskan tanganku. Lepaskan tanganku. Lepaskan aku. Kau pulanglah. Ayo, aku antar kau pulang. Taksi! Ayo jalan, Pak. Astaga, ponselku tertinggal di dalam. Sopirnya mengunci pintunya saat pergi tadi. Bagaimana ini?
होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल। कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल। Permisi, permisi. Tolong, tolong. Bisa bantu aku? Hujannya lebat sekali. Ada yang bisa aku bantu? Tidak, terima kasih. Kau hanya sendirian. Ini sudah larut malam. Dan hujannya juga lebat sekali. Cepat. Hujannya cepat. Ambil payung. Payungku ini. Kau menatapku dengan marah. Dan payungku jadi terbang. Mau ku antar pulang? Aku membawa mobil. Mobil? Aku sudah bilang, kalau aku tidak membutuhkan bantuanmu. Kau bisa telepon kalau kau mau. Ayah dan ibumu pasti merasa khawatir. Seorang gadis sendirian di jalan kosong. Dan jam begini. Teleponlah. 5 rupiah per menit. Mana mungkin aku minta bayaran darimu. Ini gratis untukmu. Telepon gratis. Mobilku bebas untukmu. Hujannya berhenti. Hujannya sudah berhenti. Hujannya sudah berhenti. Tapi siapa yang akan menghentikan hatiku? Ada apa, Nona? Apa ada masalah? Hei, kaulah masalahnya. Kau meninggalkannya sendirian dan pergi. Ayo, perbaiki mobilnya. Cepat. Cepat. Kau juga aneh. Kenapa mengunci pintu mobil sebelum kau pergi? Oh, maaf, Nona. Akan kubuka sekarang. Cepat bawa dia. Namamu siapa? Kau tahu, dengan menyakiti dirimu sendiri, kau telah menyakiti keluargamu juga. Kau tidak perlu repot soal diriku ataupun keluargaku. Aku juga tidak punya keluarga ataupun yang peduli padaku. Aku ini yatim piatu. Rasa sakit karena kau tidak punya orang tua ataupun keluarga. Mungkin kau belum mengerti.
Kau sangat beruntung, Miti. Kau masih punya rumah sendiri, keluarga, dan banyak orang yang masih menyayangimu. Mukta, kenapa kau bisa basah kuyup Tadi begini? taksiku mogok, Bu. Dan di sekitar sana tidak ada tempat perbaikan. Kenapa kau tidak menunggu dulu di sana? Coba lihat, kau kena flu kan? Maaf. Ayo cepat ganti bajumu dulu. Akan kukeringkan rambutmu ya. Ayo. Mukta, ambilkan minyaknya. Apa Ibu tahu? Sejak kecil, setiap kali aku memenangkan penghargaan, aku selalu merasakan tidak adanya ibuku. Rasanya seperti seandainya aku bisa kembali dan memegang penghargaan itu dengan ibuku. Lalu dia akan memelukku dengan bahagia. Ibu, boleh aku mengatakan sesuatu? Ibu tidak akan menolaknya, kan? Katakanlah. Ya ampun. Apa ini? Aku dapat hadiah ini. Dan ini untuk Ibu. Tidak Mukta. Kau mendapatkan ini sebagai hadiah. Simpan saja untukmu. Apa Ibu tahu? Kenapa aku mendapatkan ini? Karena terlihat seksi dengan busana tradisional India. Apa yang akan aku lakukan dengan baju itu? Ayo berdiri sekarang. Ini akan terlihat bagus. Seandainya saja Miti dan Ica punya hubungan yang seperti ini. Seandainya saja Miti dan Ica berbagi ikatan yang dekat seperti ini. Ibu terlihat sangat cantik. Ibu benar-benar cantik. Terima kasih, Mukta. Ini indah sekali. Lihat, Mukta mendapatkannya sebagai hadiah. Dan yang ini juga. Dia memenangkan hadiah pertama hari ini. Ya ampun. Piala ini begitu indah ya, Bu. Dan dia juga mendapatkan syal ini. Dia memberikannya padaku, Bu. Mukta, tunggu di sini ya. Ibu akan ambilkan segelas susu panas untukmu. Baik, Bu. Kau kan basah kuyup karena hujan. Nanti bisa kena flu, ya? Ibu akan kembali. Ibu begitu sederhana. Ibu sudah bahagia sekali meskipun untuk hal-hal yang kecil. Mukta, dalam hidup hanya hal-hal kecil yang bisa membuatmu bahagia. Tapi putriku tidak cukup beruntung mendapatkannya. Ica memiliki semuanya.
Dia memilikinya. Dia punya rumah, keluarga, anak-anak, dan suami. Tapi... Nenek, boleh aku menanyakan sesuatu? Iya, Waktu itu aku pernah melihat Ibu Ica bersama suaminya. Lalu Tuan Fir bertemu dengannya di kantor polisi. Guru, kau di sini? Tapi kenapa sepertinya mereka seakan-akan orang asing dan tidak saling kenal? Kenapa suaminya tidak membawanya pulang? bertahun-tahun yang lalu, Fir kehilangan ingatannya karena kecelakaan. Sekarang dia mengenal Ica sebagai seorang guru saja. Fir orang yang sangat baik, Mukta. Dia benar-benar baik. Mungkin hari ini Fir kehilangan ingatannya. Tapi aku tahu, bahkan hari ini pun hanya ada satu nama di dalam hatinya. Yaitu Ica. Di saat Fir mendapatkan ingatannya kembali. Atau dia tahu bahwa dia adalah putriku Ica. Aku yakin dia pasti akan membawa pulang putriku. Pasti. Mereka masih sama-sama saling mencintai. Iya. Kenapa kau menangis? Kita harus berikan dukungan pada Ica, iya kan? Nenek. Miti, kau sudah pulang? Mungkin nenek lupa nenek punya cucu yang lain. Apa maksud ucapanmu, Miti? Nenek masih ingat. Nenek biasanya menyuruh kakak untuk mencariku kalau aku terlambat pulang sebentar saja. Dan nenek biasanya berdiri di depan pintu. Berdiri selama berjam-jam dan menunggu cucu kesayangan nenek untuk pulang ke rumah. Miti, dia... Tapi sekarang aku merasa entah aku ada di rumah atau tidak, sepertinya tidak ada pengaruh bagi siapapun. Nenek biasanya yang selalu menjagaku. Dan juga selalu menyayangi aku, Nek. Miti, tidak ada yang berubah. Hanya saja kau yang memisahkan diri dari yang lain. Dengar. Tidak, Nenek. Nenek sudah berubah. Miti? Nenek juga sudah berubah. Miti? Nenekku sudah berubah. Dengar dulu.
kesel dah. Radha dan Krishna terlihat serasi bersama, tanpa pernah terpisahkan. Aku tidak akan memberikan hak apapun pada Ica. Aku tidak akan pernah melakukannya. Tidak akan pernah. Katakan, apa yang kau lakukan? Pada saat Fir mendapatkan ingatannya kembali, dia pasti akan membawa putriku untuk kembali ke rumahnya. Aku harus menelpon ke rumahnya Yufi. Iya, sebentar. Halo? Halo? Bisa aku bicara dengan Firsing Bundela? Kau tidak bisa bicara dengannya. Berapa kali harus kukatakan padamu bahwa aku tidak mau kartu ataupun tawaran apa-apa lagi. Kau mengerti? Jangan telepon lagi ya. Aku tutup sekarang teleponnya. Jadi jangan marah ya. Tidak. Aku bukan dari perusahaan kartu kredit ataupun asuransi. Benarkah? Hei, harusnya kau katakan sebelumnya, benar kan? Aku minta maaf ya. Tolong jangan laporkan pada siapapun kalau aku bicara seperti ini kepadamu. Aku ini adalah Nyonya Bundela, istri dari Tuan Fir. Tuan Fir sekarang ini sedang pergi untuk bertemu dengan pria dari Amerika. Bisa aku minta nomor telepon kantor ataupun alamatnya? Oh, tentu saja bisa. Coba sekarang silakan tulis saja nomor teleponnya. Iya, tunggu sebentar. Katakan. 9821. Iya, tentu saja. Alamat kantornya. Terima kasih Nyonya Bundela. Sama-sama. Siapa yang menanyakan alamatnya, Fir? Itu dari gadis yang sangat baik. Dia bukan dari perusahaan asuransi ataupun dari kartu kredit. Aku juga sudah bicara baik dengannya. Amla, sudah berulang kali aku melarangmu agar tidak memberikan nomor telepon pada orang lain. Siapa dia? Aku tidak tahu. Lagi pula, aku tidak berikan nomornya pada sembarangan orang, Bu. Dari perusahaan asuransi ataupun kartu kredit sesuai perintahmu. Maksudku, aku baru mau tanya dia itu siapa, tapi dia sudah tutup teleponnya. Kalau aku pintar, pasti aku sudah menjadi menteri atau semacamnya, Bu. Benar kan begitu? Aku tidak mengerti kenapa semua orang senang sekali mencari kesalahanku. Dia benar-benar menyebalkan. Kira-kira siapa yang telepon? Paman Fir, waktunya telah tiba bagimu untuk tahu kebenaran tentang istrimu. Ya benar. Itu mobil dengan nomor plat yang sama. Dan nama supirnya adalah Ragul. Cari tahu siapa pemilik mobilnya. Iya, baik. Ini benar-benar penting. Ini sangat penting. Ya. Gadis impian. Gadis impian. Sebuah puisi. Gadis impian. Gadis impian. La 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 la.
La 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 la. Aku hanya memikirkanmu saja. Dan kau ada di sini. Mana mungkin aku tidak datang kalau kau tidak memanggilku. Ada apa ini? Aduh. Kau bahkan merusak mimpianku juga. Apa? Kau baru saja menunjukkan perasaanmu. Kenapa tiba-tiba berubah? Aduh. Setidaknya bisakah kau telepon dulu sebelum masuk? Apa kau pikir ini adalah penginapan? Kenapa kau bilang seperti itu? Aduh. Kau, dengar Canda. Karena aku juga pemilik yang sama untuk rumah yang besar ini. Aku perlu memikirkan banyak hal soal diriku sendiri dan bisnisnya. Sudahlah, aku mau mandi dulu. Suasana hatinya sepertinya berbeda hari ini. Pasti ada yang tidak beres. Sesuatu yang aku tidak tahu. Apa dia sedang menyukai seseorang? Thakur Tej Singh. Aku sudah berikan separuh hidupku padamu. Tidak akan kubiarkan kau lolos sedikit pun. Mukta, coba lihat siapa yang ada di pintu. Ibu? Iya, sebentar. Sebentar. Kau? Silahkan masuk. Pemujaan sudah selesai. Tapi aku lihat kau tidak datang ke kuil hari ini. Jadi aku pikir aku bawakan saja semua ke sini, sekalian bertemu denganmu. Ini ambillah. Kau melakukan hal yang baik. Ibuku akan senang sekali melihatmu. Ayo masuk. Oh, karinya. Aku meninggalkan karinya yang sedang dimasak. Silakan duduk dulu. Kau? Ada yang bisa kubantu? Tidak. Lebih baik kau duduk saja. Kalau tidak, kau akan bilang aku membuatmu harus bekerja. Kau berlebihan. Kau bilang manusia itu harus bisa melakukan apa saja. Lalu kenapa aku harus malu untuk memasak? Katakan, apa yang harus kukerjakan? Puris panas sudah digoreng dan termasuk kentangnya. Biar aku yang buat kari kentangnya. Tidak, Wisnu. Kau harus duduk. Biar aku yang kerjakan. Sudah, jangan terlalu kaku. Biarkan aku membantumu. Sekarang katakan di mana pisaunya. Aku harus persiapkan kentang untuk karinya. Aku sudah bilang. Biar aku yang lakukan. Baiklah. Pisaunya? Di sana ya. Kau apa? Maksudku aku bisa lihat konsentrasimu saat bekerja. Aku sudah dengar cerita Eklavia darimu. Setidaknya aku belajar sesuatu. Aku tidak bisa lupakan ajaranmu.
Tuan, investor dari Amerika benar-benar tertarik dalam rencana perumahan ini. Dan Tuan, setelah perencanaan ini, kita akan menjadi perusahaan konstruksi terpercaya bukan hanya di India, tapi juga di pasar internasional. Bagus sekali. Tapi tolong selesaikan satu hal ini. Jangan sampai ada kekurangan lagi. Rencana perumahan ini harus mencapai rakyat miskin demi mengenang kakekku. Kita melakukan proyek ini bukan untuk keuntungan. Jangan lupakan itu. Permisi, Tuan. Ada seorang wanita yang menelponmu. Tapi saat itu kau sedang sibuk konferensi video. Sonia, kami sedang rapat. Kenapa kau mengganggu? Maaf, Tuan, tapi aku pikir ini hal yang penting untuk memberitahumu. Tadi dia meminta dengan memaksa untuk bisa bicara denganmu. Sonia, apa dia sudah punya janji? Tapi Tuan, tadi dia bicara tentang guru. Permisi semuanya. Bisa tunggu sebentar? Iya, silakan. Terima kasih. Sonia, apa kau yakin dia menyebut soal guru? Iya, Tuan. Dia bilang itu sesuatu yang penting. Dia bahkan memberikan nomor teleponnya. Anda mau? Berikan saja alamat kantor kita. Minta dia datang menemuiku. Baiklah, Tuan. Siapa kira-kira? Tuan Fir pasti sudah menerima pesannya sekarang. Halo, Tuan Fir memintamu untuk bertemu di kantornya secepat mungkin, Nona. Baiklah, aku akan sampai di sana dalam 1 jam. Baiklah. Ibu Ica, hari ini aku akan berdoa pada Dewa. Aku akan menemukan jalan keluar untuk semua masalahmu dalam hidup. Akan aku buat Tuan Fir ingat semuanya. Aku akan kembali hanya setelah membuat Ibu Ica ada dalam kehidupan Tuan Fir. Ini dia, sarapannya sudah siap. Tapi kalau kita tambah lagi dengan acar, maka rasanya akan lebih baik. Aku punya acar mangga, apa itu bisa? Tentu saja. Puri pedas, kari dan alu, acar mangga, dan burs alu. Nah. Ini. Baiklah. Ayo, kita hidangkan saja semuanya di meja. Iya, aku akan panggil dulu semuanya. Ibu, sarapan sudah siap, ayo. Ica, kau sudah siapkan makanannya begitu cepat? Aku agak terlambat di kuil tadi. Kau masak apa? Siapa dia? Wah, kita punya juru masak baru sekarang. Ini luar biasa. Dan sekarang kita akan segera habiskan makanannya. Iya. Ibu, dia adalah orang yang telah menyelamatkan putriku. Namanya adalah Wisnu. Dia yang menyelamatkan Miti? Sudah. Bagaimana cara kami berterima kasih? Kenapa harus berterima kasih padaku? Aku tidak melakukan hal yang luar biasa. Sebenarnya aku justru banyak berhutang pada Ibu Ica. Kalian sudah melihat sendiri keberanian dan juga kesopanannya. Dan cicipilah sekarang makanan yang dia buat. Wisnu yang membuat sarapannya hari ini. Benarkah? Kau yang membuatnya? Kau yang membuat semua ini? Iya.
Ya ampun. Baunya lezat sekali. Boleh aku coba? Silakan ayah. Wah. Divya, aku sudah bilang padamu kan? Juru masak yang terbaik itu selalu pria. Seperti kami. Bisa saja, kita tunggu, ayo. Ayo duduklah, akan kulayani kalian semua. Ayo. Ayo, silakan. Kau jadi mengingatkanku pada juru masak yang dulu. Iya. Sudah cukup. Ayo duduklah, Ica. Minta lagi. Nikmatilah puri dan juga kari pedasnya, ayah. Wah. Luar biasa. Tapi di mana Kanha? Miti? Mukta? Wah, mereka sudah pergi. Sing Bundel. Perusahaan Bundel. Apakah Miti... Mukta? Apakah Mukta pergi menemui suami ibu, Firsing Bundel? Boleh aku masuk, Tuan? Ya, silakan. Tuan, gadis itu sudah datang. Aku akan menemuinya sebentar lagi. Nona, pimpinanku akan segera menemuimu. Baiklah. Dia seperti putriku sendiri. Kau? Salam. Salam. Ini adalah halwa pedasnya. Rasa puri dan baji ini belum hilang. Sekarang sudah ditambah ini. Oh iya. Wah, aku tidak bisa lupakan makanan ini. Aku siapkan semuanya sesuai dengan yang aku tahu. Rasanya lezat sekali. Wisnu, ayo duduklah. Katakan kau berasal dari mana? Ayah, Wisnu ada di kelasku di penjara Satara, Ayah. Aku bertemu dengannya di sana. Dan aku tidak pernah lupa apa yang sudah kupelajari. Kesederhanaan, kejujuran, dan bakat adalah hal yang sangat langka belakangan ini. Senang sekali aku bisa bertemu denganmu. Sebenarnya, aku bukan siapa-siapa. Siapapun dirimu, kami harus tahu semuanya.
Kau yang sudah menyelamatkan hidup Miti. Bagaimana cara kami berterima kasih padamu? Jangan membuat aku jadi malu dengan semua pujian ini. Sekarang, aku permisi dulu. Nah, anggaplah ini rumahmu sendiri. Iya. Ayo, akan aku antar kau keluar. Ayah, aku akan kembali. Baiklah, nak. Lihat apa lagi kalian? Halwanya lezat sekali. Ayo kita makan. Oh, iya. Kau baik-baik saja, nak? Iya, aku baik-baik saja. Aku ingin bicara padamu tentang dia. Maksudku, aku harus bicara padamu soal hal penting tentang guru itu. Tentang guru itu? Iya, benar. Kau ikutlah denganku ke ruanganku. Kita akan bicara di sana. Ayo. Baiklah. Lewat sini. Ngomong-ngomong, semua baik-baik saja? Apa ada hal yang penting? Tidak, semuanya baik-baik saja. Mukhtar! Mukhtar, apa yang kau lakukan? Mukhtar, bukankah kau sudah tahu bahwa ada tuntutan yang serius terhadap Yufi? Dan kau datang ke sini untuk menemuinya. Tapi aku datang ke sini bukan untuk membicarakan itu, Kak. Mukhtar, kau tidak bisa bicara soal apapun padanya. Mukhtar, cobalah untuk mengerti. Berdasarkan hukum, kau tidak boleh menemui siapapun dari keluarga Yufi untuk saat ini. Kakak sudah salah paham maksudku. Aku kesini bukan bicara soal itu. Mukhtar, sudahlah. Aku tahu apa yang ingin kau bicarakan. Dengar, mungkin dia mau bicara tentang hal di luar kasus itu. Biarkan dia mengatakannya. Maafkan aku, Tuan. Aku sangat menghormatimu. Tapi saat ini Mukhtar tidak boleh bicara denganmu atau anggota keluargamu yang lainnya tanpa pengacaranya. Aku benar-benar minta maaf. Pengacara? Apa maksud kakak? Mukhtar, ayo kita pulang. Tapi Kak, aku... Mukhtar, aku mohon kita pulang. Tidak, Kak, aku hanya... Permisi. Hari ini aku senang sekali. Maksudku, kau akan pulang. Semua orang akan sangat senang mengetahuinya. Bu Guru, sudahlah. Ibu jangan memuji aku terus. Ibu telah menyebarkan keceriaan di hidup semua orang. Di dalam hidup ibu juga. Aku tidak tahu. Apa aku telah memberikan keceriaan pada keluargaku? Atau malah memberikan kedukaan? Tapi lupakan saja semua itu. Saat kau datang ke rumah kami lagi nanti, akan kuperkenalkan kau pada Kanha dan Mukhtar. Mereka berdua adalah anak-anakku yang sangat baik. Dan kau juga harus bertemu dengan Miti. Lepaskan tanganku! Lepas! Lepaskan aku! Jadi, kau akan kembali kan? Iya.
Tentu saja, Bu. Aku permisi sekarang. Tuan Bundela, banyak orang yang sudah datang pada kami. Tapi kata-katamu itu telah menyentuh hatiku. Aku yakin kalau kau bisa melakukan sesuatu, di sinilah tempatnya. Orang lain tidak akan mengerti. Manusia harusnya jangan melihat usia orang lain, tapi hatinya, ya kan? Benar sekali. Tuan Bundela, kalau kau tidak keberatan, boleh aku tanya sesuatu? Aku sendiri rasanya ingin menikah denganmu. Tapi usiaku sudah sedikit lebih dan kecantikanku juga tidak cukup. Jadi aku tidak bisa. Tapi jangan khawatir. Aku sudah berusaha keras dan aku sudah mendapatkan 3 gadis cantik untukmu. Hah? Aku pikir, kenapa harus repot-repot? Aku panggil saja sekarang. 3 wanita itu sekaligus. Kita panggil saja mereka sekarang supaya kau bisa memilih yang kau mau. Bagaimana? Apa kau sudah bermimpi sekarang? Bagaimana Tuan Bundela? Kita panggil mereka sekarang? Ada seseorang yang seumuranmu di rumahku. Apa? Tidak apa-apa. Panggil saja para gadis itu. Iya. Mereka sudah siap. Kemarilah gadis-gadis. होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है। किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल, ड्रीम गर्ल, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलेगी, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल. Bagaimana Tuan Bundela? Kau suka ketiganya atau satu saja? Ketiganya. Tuan Bundela, kau jangan bercanda. Katakan padaku, siapa yang kau suka? Tidak satu pun. Aku hanya suka padanya saja. Gadis impian. Apa? Gadis impian. Kakak, sepanjang jalan aku bertanya padamu, kenapa kakak menghentikanku? Tapi kakak tidak mau menjawabku juga. Seperti inikah cara kakak bicara denganku? Aku ke sana karena ada urusan yang sangat penting. Tapi kakak tidak memberiku kesempatan. Aku tahu kau ke sana untuk bicara. Kakak sudah tahu? Kau ke sana ingin memberitahu dia bahwa sang guru itu adalah istrinya.
Tadi pagi aku masuk ke dalam kamarmu untuk menemuimu, lalu di sana ada tulisan alamat dari Virsing Bundela. Dan saat itu aku tahu kenapa kau pergi ke sana. Tapi Kak, apa yang salah dengan semua Semuanya. Semuanya. Mukta, waktu selalu bergerak ke depan dan tidak pernah mundur. Kau berusaha memutar waktu kembali supaya apa yang sudah ada hari ini dan sekarang akan hancur. Saat ini keluarga itu sudah punya menantu yang baru. Aku tidak setuju, Kak. Selama istri pertama masih hidup, bagaimana bisa dia menikah lagi? Mukta, itu adalah pendapatmu. Tapi berbeda dengan ibu. Ibu tidak memikirkan hal itu. Ibu tidak memikirkan lagi soal hukum ataupun soal hak. Baginya, hubungan jauh lebih penting daripada semua ini. Tapi Kakak, kenapa ibu yang harus selalu berkorban? Kenapa? Kenapa? Karena seperti itulah ibu. Mungkin dia menyukai ini karena yang diinginkan nenek. Dia percaya bahwa dia tidak akan bisa bahagia kalau dia merenggut hak orang lain. Mukta, bagaimana pendapatmu? Kau pikir aku tidak bisa melakukan sepertimu? Kalau memang semua ini bisa membantu ibu, apa aku tidak akan menemui Virsing Bundela dan menceritakan padanya tentang ibu? Kau pikir aku tidak akan memberitahu? Mukta, cara itu tidak akan membantu ibu sama sekali. Wah, hebat Kanha. Mukta sedang berusaha untuk mengurangi penderitaan Ica. Dan kau justru menghentikannya. Demi dewa. Meskipun Ica sudah menikah, tapi dia hidup seperti seorang janda. Dan sebagai anaknya sendiri, kau mencegahnya agar bisa hidup dengan kehidupan yang normal? Demi dewa. Nenek, boleh aku bertanya sesuatu? Kenapa kau sekarang jadi begitu peduli padanya? Mukta, aku bicara soal kualitasmu yang baik. Dan kau... Nenek, sudah cukup. Aku sudah mengatakan padamu, aku tidak butuh bantuanmu sama sekali. Kami, adik dan kakak yang akan memutuskan apa yang harus dilakukan untuk ibu. Kami tidak butuh simpatimu yang palsu itu. Dan aku minta padamu, tolong keluarlah dari sini. Ingat ini baik-baik, Mukta. Suatu hari kau akan menyesali ini. Sangat menyesali. Hanya dewa yang tahu akhirnya. Mukta, berjanjilah padaku. Kau tidak akan pernah menemui suami ibu lagi. Kau tidak akan mengatakan apapun padanya. Tapi Kak... Mukta, sebelum ibu mertua dari ibu menerima kembali dengan rasa hormat, kau tidak boleh melakukan apa-apa. Berjanjilah padaku. Hari ini, Mukta lebih memilih Kanha daripada aku. Mukta mengusirku keluar dari kamarnya. Tidak mungkin. Aku yang membesarkan dan mengasuh Mukta, bahkan di masa yang sulit. Tapi apa balasannya? Kenapa dia seperti itu padaku?
Mukta yang sama telah... Demi dewa. Ibu, kemana saja ibu saat sarapan? Lihat, makanan dan manisannya lezat sekali. Aku sudah sisihkan sebagian untuk ibu. Ini, makanlah. Manisan ini akan menghilangkan rasa pahit di mulut ibu saat ini. Ayo ibu, makanlah. Kau makan saja sendiri. Dan cepat, keluar dari kamarku. Oh, ya ampun ibu. Pertama ibu tinggal di kamarku. Dan ibu tetap saja mengusirku keluar. Bagaimana aku tidak merasa sedih? Rasanya menyakitkan. Saat seseorang yang dekat denganmu mengusirmu keluar dari hidup. Demi dewa, rasanya sakit sekali. Mukta telah... Mukta... Aku harus mengatakan sesuatu tentang... Maksudku, aku harus mengatakan sesuatu yang penting padamu tentang guru itu. Sebenarnya ada apa tentang ibu guru itu? Sampai Mukta datang menemuiku. Secara hukum kau tidak boleh bertemu dengan siapapun dari keluarganya. Seperti ini. Kakak sudah salah paham padaku. Aku kesini bukan membicarakan soal itu. Mukta, aku tahu apa yang ingin kau bicarakan dengannya. Aku mengenalnya. Aku juga pernah bertemu anaknya. Sebenarnya apa yang ingin dikatakan Mukta padaku? Fir, kau kelihatan sangat lelah. Kasus Yufi saat ini pun ternyata membuatmu sangat khawatir. Aku tahu, meski kau tidak mengatakannya. Kau sudah tumbuh begitu jauh dari ibumu. Fir, kenapa kau tidak mengerti? Ini pasti salah gadis itu. Dan itu sebabnya Yufi. Cukup, Ibu, cukup. Kita sudah bicarakan soal ini berulang kali. Aku tahu benar bagaimana sifat anakku dan juga gadis itu. Demi menyelamatkan Yufi, Ibu mau memfitnah gadis itu. Fir. Karena itu, Bu, kalau ada orang yang mencoba untuk memfitnahnya, aku akan jadi musuh terbesar bagi mereka. Apa kau lebih peduli kepada gadis itu daripada anakmu sendiri? Kita tidak tahu apa tujuannya. Cukup, Ibu, cukup. Aku sendiri. Dan gadis itu, aku bertemu dengannya hari ini. Dia datang ke kantorku. Aku lebih yakin pada sifatnya yang baik dan jujur daripada pada anakku sendiri. Dia datang ke kantormu? Ya, Ibu. Kenapa? Mau apa dia ke sana? Apa yang dia katakan? Gunvanti. Nak, katakanlah ada apa? Ayah, aku tidak tahu. Dia datang karena ada urusan penting. Dia datang untuk membicarakan sesuatu mengenai ibu guru itu. Suatu hari nanti lewat pintu itu, Ibu Ica pasti akan kembali ke rumah ini. Dan dia akan datang dengan hak dan kehormatan yang layak untuknya. Akar dari semua masalah ini adalah guru itu. Karena dia adalah Ica. Apa? Apa yang dia katakan? Maksudku mengenai guru itu. Apa yang dia katakan? Sebelum dia sempat mengatakan sesuatu, kakaknya datang dan membawanya pergi dari sini. Aku tidak tahu apa yang mau dia katakan. Tapi aku sangat yakin itu ada hubungannya dengan ibu guru itu. Anakku, jangan sampai kau terpengaruh oleh mereka.
Hanya dewa yang tahu tujuan mereka. Lihatlah. Ini dia. Orang yang karakternya dan juga niatnya selalu ibu percaya selama ini. Itu dia orangnya. Ibu bisa berusaha semau ibu, tapi tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkan. Dia pasti akan mendapatkan hukuman yang terbaik. Ibu tahu kenapa? Karena selain gadis itu tidak mau memaafkannya, aku dan ibu guru itu pun juga tidak akan memaafkannya. Dia wanita yang telah melahirkan dirimu. Dia adalah ibumu. Gunvanti, ini saatnya untuk berhenti berbohong padaku. Memang ancamanmu itu telah membuatku menjadi bungkam selama ini. Tapi dia yang ada di sana, dewa. Kau tidak bisa membuatnya bersumpah. Suatu hari nanti dia akan tahu juga kebenarannya. Kau bisa menghentikan aku mengungkap semuanya. Tapi apakah kau bisa menghentikan dia? Yufi, jangan dengarkan dia. Nenek yakin, bila waktunya tiba, ayahmu pasti akan mendukungmu. Dia? Mendukungku? Nenek, biarkan saja. Jangan berikan aku jaminan palsu. Ayahku tidak akan pernah mendukungmu. Dan ibuku pun juga tidak akan membantuku. Selama mereka belum melihat aku meninggal, mereka tidak akan pernah puas. Tapi, aku sudah tahu, ayah pasti akan mendukung Mukta. Dia pasti akan membela Mukta. Pertama-tama kita harus membungkam Mukta terlebih dahulu. Baru kita akan berurusan dengan Ica. Yufi, ada sebuah cara. Tapi untuk itu, kau harus patuh pada apa yang kuperintahkan. Kau bersedia? Aku akan berikan dia pelajaran yang akan dia ingat selama hidupnya. Mukta. Ini uangnya, Pak. Hari ini setelah kuliah selesai, aku akan pulang cepat dan menghabiskan waktu dengan ibu. Mau apa kau kesini? Aku ingin berikan hadiah untukmu. Ini, bacalah. Cucu Jogi Thakur, seorang gadis yang tidak bersalah atau wanita yang cerdik. Baru-baru ini sebuah kejadian yang terjadi di kota tersembunyi dan tidak diberitakan oleh media. Kenapa itu bisa terjadi? Ada banyak pertanyaan soal itu. Menurut sumber yang kami terima, sebuah kasus penyerangan kepada Mukta Ratore telah diberikan ke kantor polisi. Kejadian yang memalukan itu terjadi di Hotel Venom yang terkenal. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Mukta masuk ke kamar di hotel itu? Apakah ini sebuah jebakan yang sengaja dibuat oleh wanita yang cerdik untuk menjebak pemuda yang tidak bersalah? Pemuda ini dari keluarga Bundela, Yufrat Singh Bundela. Kenapa kau melakukan ini?
Apapun yang dicetak di sini adalah kebohongan. Apa kau sengaja mencoba menjebak Ibu Ica dan juga kakekku? Kenapa? Semua ini adalah kebohongan. Kalau kebohongan ini sampai dicetak, bisa jadi itu kebenaran. Pikirkan. Ayo, baca saja dulu semuanya. Isinya adalah tentang apa yang kau lakukan bersama dengan Yufi. Dan bagaimana kau telah memanfaatkan dirinya. Aku juga bahkan memiliki foto. Dan ada informasi mengenai sudah berapa kali kau pergi ke klub dengan Yufi. Dan malam itu, bagaimana kau membawa Yufi ke dalam kamar, menutup pintunya, membuatnya mabuk. Dan kemudian, kau berteriak-teriak meminta tolong dan Ica pun muncul. Ica muncul begitu saja. Pertanyaannya adalah, di malam selarut itu, di hotel yang sama, memangnya apa yang dilakukan Ica di sana? Siapa yang akan dia temui? Katakan. Kau sudah tahu semuanya, kan? Kau sudah tahu yang sebenarnya. Kebenaran adalah yang dibaca dan yang mereka nikmati saat melihatnya di sebuah koran. Tapi kalau kau bersikeras untuk tetap menyelesaikan masalah ini di pengadilan, itu akan perlu waktu bertahun-tahun. Kita bisa memulai pertarungan itu sekarang juga dan menyelesaikannya juga. Setelah itu, kau dan Ibu Icamu itu tidak akan bisa lagi muncul di depan orang lain. Kenapa kau lakukan semua ini? Karena aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas padamu dan juga pada Ica. Bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi menantu keluarga Bundela lagi. Meskipun begitu, kau tetap pergi ke kantor Fir untuk menemuinya, kan? Aku juga bisa mengatakannya seperti itu juga. Bahwa kau dan Ica ingin membuat Fir membayar sejumlah uang supaya tidak perlu menjalani persidangan. Dan karena itu kau berulang kali datang untuk menemuiku dan juga Fir. Aku pergi ke kantornya Paman Fir. Karena itukah kau melakukan ini? Berani-beraninya kau pergi ke sana. Apa yang kau pikirkan? Kau pikir aku akan diam saja saat aku mengetahui itu? Tapi aku tidak mengatakan apapun padanya. Karena itulah, ini hanya sebuah contoh. Akan lebih baik kalau kau tidak melanjutkan lagi kasus ini. Dan kau jangan pernah ikut campur lagi dengan urusan keluarga kami. Kalau tidak, berita ini akan dicetak di halaman depan setiap koran yang ada di negeri ini. Dan untuk itu, aku bisa mengeluarkan uang berapapun harganya. Kau mungkin tidak tahu berapa besar kekuatan dari keluarga Bundela. Kau dan keluargamu tidak akan pernah bisa meninggalkan rumahmu. Aku pasti akan melakukan itu. Ini adalah peringatan terakhirku. Ini. Maaf, Nona. Aku harus periksa isi tasmu. Tapi kenapa? Karena alarmnya berbunyi. Berarti kau membawa produk yang belum dibayar di dalam tasmu saat ini. Tuan, lihat ini. Ini ditemukan dalam tasnya. Kau punya kwitansi atau bukti pembayarannya? Tapi kenapa bisa ada di dalam tasku? Aku tidak belanja apa-apa.